Selamat datang kembali di channel Oyen Gege. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Trout Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat pukulan Suho menyapu dengan gila-gilaan, Xiaoyan hanya terdiam. Seakan-akan tubuhnya mengeras seperti batu. Perlahan mengangkat tinjunya untuk memblokir serangan Suho. Setelah tinju keduanya bertabrakan, sebuah ledakan bergema di kehampaan. Duar. Setelah ledakan terdengar di kehampaan, sosok Suho kurang diuntungkan, yang membuat sosoknya tertembak ke belakang dan menstabilkan tubuhnya. Jika Anda melihat lengan Suho penuh dengan luka, jari-jarinya patah dan berlumuran darah. Setelah tinjunya bertabrakan dengan tinju Xiaoyan, namun di bawah kekuatan keabadian, jari yang patah dengan cepat sembuh dalam beberapa tarikan nafas. Kekuatan tubuh abadi yang sangat kuat, Suho berkata dalam hatinya. Meskipun Suho telah mempersiapkan pertempuran ini secara mental, dia masih terkejut ketika melihat Xiaoyan yang tiba-tiba kekuatannya meningkat drastis. Karena ketika tinju keduanya bertabrakan, Suho dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan Xiaoyan adalah keabadian di langkah ke-6. Dalam peningkatan kekuatan Xiaoyan yang secara tiba-tiba menembus keabadian di langkah ke-6, dia menyadari bahwa kekuatan yang ditampilkan Xiaoyan berasal dari avatar Yonghe yang pernah dia miliki. Namun untuk saat ini, avatar Yonghe sepenuhnya telah diambil oleh Xiaoyan, dan Xiaoyan juga bisa mengendalikan kekuatan avatar Yonghe dengan sempurna. Melihat pemandangan itu, Suho hanya bisa menggetakkan giginya dan tidak ingin membuang-buang waktu lebih lama lagi. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan tempurnya saat ini, dia mungkin akan kesulitan untuk Xiaoyan secara langsung. Jadi dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah ratusan avatarnya yang tersebar di kehampaan. Segera satu demi satu menggunakan keterampilan mereka yang membuat semua aura dari ratusan avatar berkumpul menjadi satu. Bergegas ke arah Suho dengan sangat cepat dan menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan Suho meningkat lebih kuat. Namun bukan hanya kekuatan keabadian saja yang ditingkatkan, tetapi juga kekuatan fisiknya. Meskipun jauh lebih rendah dari tubuh abadi avatar Dewa Asri, tetapi dia telah mendapatkan pasokan banyak kekuatan ki asal dewa dan darah abadi. Di bawah berkah dari ki asal dewa dan darah abadi yang kuat ini, kekuatan yang dipancarkan juga mencapai aura yang sangat menakutkan. Dia mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan dengan penuh tekad yang lebih kuat. Dalam pertempuran ini, keduanya sudah tidak dapat mundur. Jelas, keduanya harus saling membunuh satu sama lain. Untuk menjadi pemenang, secara alami, mereka tidak ingin menjadi orang lain, menjadi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Xiaoyan membuka perban yang melilit 8 penguasa berat Suan. Segera nyala api dan guntur hitam dituangkan ke dalam 8 penguasa berat Suan. Menghadapi pertempuran takdirnya saat ini, mata Xiaoyan menunjukkan tekad yang kuat, karena dia juga menyadari bahwa Suho juga mempertaruhkan nyawanya untuk bisa mengalahkan Xiaoyan. Namun dalam pertempuran menentukan takdir mereka, itu juga tidak akan mudah bagi kedua belah pihak. Dan saat ini, tampaknya dalam pertempuran singkat sebelumnya, mereka belum menggunakan kekuatan terkuat mereka, dan masih menyimpan kartu truf terkuat mereka. Namun setelah memperlihatkan kekuatan masing-masing, sepertinya pertempuran yang sesungguhnya akan segera dimulai. Pada saat ini, Suho menggunakan formasi yang dibentuk oleh ratusan avatar. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengeluarkan bala cair kental yang perlahan menutupi seluruh tubuhnya dan berubah menjadi baju besi dewa palsu. Namun itu bukan baju besi dewa palsu Taisu nomor 1. Karena sebelumnya, baju besi dewa palsu Taisu nomor 1 dihancurkan oleh Yang Mulia. Seharusnya baju besi dewa palsu di tubuh Taisu nomor 1 yang terkuat, yang membuat
ada penyesalan di hati Xiaoyan. Meskipun baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan bukan yang terkuat, karena sebelumnya baju besi dewa palsu dari para tertinggi Taishu telah diambil kembali oleh Dewa Taishu. Tetapi baju besi dewa palsu nomor 5 sudah lebih dari cukup, karena dalam baju besi dewa palsu ada kekuatan abadi yang terkandung dalam kristal merah yang sudah cukup dalam kekuatan serangan maupun bertahan. Sangat dibayangkan bahwa Xiaoyan belum menerobos keabadian. Meskipun Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan abadi yang agung, tetapi Xiaoyan tidak dapat menggunakan 100% kekuatan abadi ini. Karena Xiaoyan juga belum mendapatkan keterampilan bertarung zaman kuno yang sunyi. Jadi Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan keabadian dengan cara yang sembrono. Seharusnya jika seseorang telah menerobos keabadian langkah kedua, dan jika seseorang bisa mendapatkan keterampilan bertarung dari zaman kuno, itu sudah cukup menakutkan. Memikirkan hal tersebut, Xiaoyan tidak pernah meragukannya. Jadi bahkan jika ada kekuatan abadi yang sebanding dengannya, Xiaoyan masih jatuh ke dalam kerugian. Pada saat ini, Xiaoyan juga meningkatkan kekuatannya dengan gila-gilaan. Menggabungkan dua avatar Dewa Asri dan avatar Yonghe. Ditambah lagi, Xiaoyan juga menggunakan baju besi dewa palsu yang mengandung kekuatan abadi yang melimpah, yang membuat aura yang dipancarkan Xiaoyan tidak lebih lemah dari aura Suho. Setelah keduanya mempersiapkan kekuatan masing-masing, mereka menyapu ke dalam kehampaan dalam sekejap mata dan membuat tabrakan sengit. Tuar. Segera ledakan dari kedua tinju meledak di kehampaan. Suho meraung cahaya hitam berkedip di tubuhnya, seakan kekuatannya dapat menghancurkan segalanya. Meskipun kecepatan tinjunya tidak secepat Xiaoyan, tetapi gerakannya sangat luar biasa, yang menunjuk ke titik terlemah Xiaoyan, dan kecepatannya semakin meningkat. Menghadapi serangan gila Suho, Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengikuti alur serangan Suho dengan sama cepatnya. Dapat dilihat dari bentuk baju besi yang dikenakan Suho, sudah ada bekas pukulan yang tak terhitung jumlahnya yang dibombardir oleh Xiaoyan. Namun pada baju besi Xiaoyan juga tampak bekas pukulan dan terlihat rusak di beberapa titik. Meskipun Xiaoyan sangat cepat, hampir sebagian besar serangan dapat diblokir oleh Suho. Mungkin kecepatan serangan Suho tidak cepat, tapi itu sempurna. Karena serangan maupun pertahanan Suho sangat kuat. 82 tinju perubahan para dewa. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia juga mencoba yang terbaik untuk bertahan dari serangan Suho, bahkan jika baju besi dewa palsu rusak, kerugiannya meningkat. Akan tetapi dengan menggunakan keterampilan 82 tinju para dewa, Xiaoyan semakin kuat dan lebih kuat saat tinjunya terus jatuh. Tapi sayangnya Xiaoyan belum menerobos ke keabadian. Jadi kekuatan abadi yang dapat digunakan dalam pertempuran ada batasnya. Duar-duar. Suara tabrakan dari keduanya terus bergema di kehampaan. Dan sebuah tinju dari keduanya terus menyapu dengan liar. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan misterius dari benang merah meledak di tangan Xiaoyan, yang membuat kekuatan Xiaoyan melonjak lebih liar. Pada saat kedua tinju bertabrakan, tiba-tiba sebuah suara retakan dari tinju keduanya dan lengan Suho. Segera sosok Suho tertembak ke belakang ratusan kaki. Dengan kekuatan keabadian yang kuat, lengan hancur dengan cepat pulih dalam beberapa nafas. Namun Suho yang dipukul mundur ratusan kaki oleh Xiaoyan terlihat tidak senang. Segera sidik jari Suho berubah dengan cepat yang membuat kekuatan yang dikonsumsi terisi kembali. Keterampilan bertarung, cahaya guntur ungu zaman kuno yang tandus. Suho mengangkat tangannya dan sebuah simbol di atas jari muncul. Segera bola cahaya hitam mengembun seketika dan kilat ungu 9 pola memenuhi udara dan sebuah suara dari sosok ramping keluar perlahan. Tapi Suho tampaknya tidak bergerak sama sekali.
Namun Xiaoyan hanya mendengar suara yang sangat lemah. Xiaoyan hanya merasa di hatinya, yang tiba-tiba merasakan di hatinya tenggelam. Dan ketika dia melihat dadanya, dia menemukan pertama kali melihatnya, bahwa dadanya penuh dengan luka. Meskipun telah diblokir oleh baju besi dewa palsu, tetapi itu masih menembus daging dan darah. Di bawah daging dan darah, tulang dada pecah. Namun di bawah pertahanan berlapisan, serangan itu gagal menembus hati Xiaoyan. Dari mana serangan itu berasal? Xiaoyan tersenyum masam karena tidak dapat merasakan serangan barusan dan tidak dapat mendeteksi arah serangan itu. Dan dia hanya mendengar suara itu. Ketika suara itu terdengar, 2 lubang darah muncul di tubuh bagian atas Xiaoyan, dan baju besi dewa palsu langsung tertembus, yang membuat daging dan darah berterbangan kemana-mana. Dan suara itu terdengar menjadi semakin cepat, yang membuat semakin banyak lubang di dada Xiaoyan. Daging dan darah terbang membentuk kabut darah. Pada saat yang sama, guntur ungu hitam menembus daging dan darah yang membuat kecepatan pemulihan Xiaoyan melambat. Semua organ dalam membeku dan ada lubang darah besar dan kecil di seluruh tubuhnya. Tetapi Xiaoyan tidak memiliki cara untuk bertahan dan melawannya.